Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Fragile yang dirilis pada tahun 2005. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah berita tentang terjadinya kecelakaan kereta api yang memakan banyak korban. Seluruh korban kecelakaan akan dibawa ke sebuah rumah sakit St. James yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi kecelakaan. Sebenarnya para korban tersebut bisa dibawa ke rumah sakit anak bernama Mercy Falls yang letaknya lebih dekat dengan lokasi kecelakaan, namun rumah sakit tua itu akan segera berhenti beroperasi. Seluruh karyawan rumah sakit sedang sibuk memindahkan barang-barang dan pasien di sana juga akan dipindahkan ke rumah sakit St. James. Akibat terjadinya insiden kereta api tersebut, sudah bisa dipastikan jika rumah sakit St. James akan kelebihan pasien. Maka dari itu beberapa pasien anak yang ada di rumah sakit Mercy Falls terpaksa menunggu para korban kecelakaan itu untuk pulih terlebih dahulu, baru mereka akan pindah ke rumah sakit St. James. Sementara itu kita akan melihat kondisi terkini di rumah sakit anak Mercy Falls. Di malam hari, para karyawan masih sibuk mengemasi barang. Lalu salah satu pasien anak bernama Maggie mendatangi perawatnya yang bernama Susan. Maggie tidak bisa tidur karena ada sosok mengerikan yang mulai mendatanginya. Susan pun meminta Maggie untuk tidak membicarakan sosok itu dan menyuruh Maggie untuk tidur saja. Ketika Maggie akan tidur, tiba-tiba saja seorang anak bernama Simon berteriak dengan keras. Setelah diperiksa oleh dokter bernama Robert, kaki Simon mengalami patah tulang. Simon sendiri tidak tahu mengapa kakinya bisa patah karena dari tadi Simon hanya tidur di kasurnya. Robert pun merasa ada yang aneh dengan hal tersebut, karena tidak mungkin kaki Simon bisa patah dengan sendirinya. Lalu Susan memberitahu Robert bahwa di rumah sakit itu terdapat roh jahat yang berniat untuk menyakiti anak-anak. Susan sangat yakin jika roh itulah yang telah mematahkan kaki dari Simon. Tak berselang lama, tiba-tiba saja kaki kanan Simon kembali patah dengan sendirinya. Susan sejak lama memberitahu adanya roh jahat di rumah sakit itu, namun seluruh rekan kerjanya tidak ada yang percaya kepadanya. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang perawat bernama Amy yang akan bekerja di rumah sakit Mercy Falls. Untuk sementara waktu, Amy akan menggantikan Susan karena Susan sedang mengambil cuti. Selama bekerja di sana, Amy akan mendapatkan shift malam yang sama seperti Susan. Sesampai di rumah sakit, Amy disambut hangat oleh seorang dokter bernama Dr. Folder. Dr. Folder mulai menjelaskan sedikit tentang rumah sakit tersebut. Para pasien yang tersisa masih berada di lantai 1. Kemudian untuk lantai 2 rumah sakit itu sudah tidak beroperasi sejak tahun 1959. Pihak rumah sakit telah menutup akses masuk menuju lantai 2 agar tidak ada seorang pun yang bisa naik ke lantai 2. Setelah itu Amy bertemu dengan perawat bernama Helen yang akan menjadi rekannya. Helen pun mengajak Amy untuk bertemu dengan 8 pasien anak yang masih berada di rumah sakit tersebut. Setelah melihat anak-anak itu, Amy langsung tertarik pada seorang anak bernama Maggie yang menderita penyakit pernafasan yang sangat langka. Maggie adalah anak seorang yatim piatu. Karena Amy juga anak yatim piatu, dia pun berniat untuk lebih dekat dengan Maggie. Kemudian Helen langsung mengantar Amy menuju ke kamarnya. Di malam harinya, Helen pun berpamitan pada Amy karena si bekerjanya sudah selesai. Di si malam, Amy akan ditemani oleh perawat bernama Matt dan juga Robert. Setelah selesai merapikan barang-barang, Amy pergi ke kamar anak-anak untuk mengecek keadaan mereka. Di sana Amy menemani Maggie yang kesulitan untuk tidur. Kemudian Maggie bercerita pada Amy tentang seseorang yang bernama Charlotte. Dia menyebut Charlotte sebagai seorang gadis mekanik. Maggie dan Charlotte dulunya sering berkomunikasi, namun akhir-akhir ini Charlotte tidak pernah berkomunikasi lagi dengannya. Amy pun mengajak Maggie untuk sesekali mengunjungi Charlotte. Tapi Maggie berkata bahwa Charlotte tinggal di lantai 2 gedung tersebut. Mendengar hal itu, Amy pun menjadi bingung karena tidak ada siapapun yang tinggal di lantai 2. Meskipun begitu, Amy memilih untuk tidak membicarakan Charlotte lagi. Kemudian, Amy memutuskan untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Setelah mencuci tangannya, Amy mendengar suara gaduh yang berasal dari lantai 2. Ketika melewati ruangan bermain, Amy merasa ada seseorang di dalam sana. Namun setelah dicek, Amy tidak melihat tanda-tanda kehadiran seseorang di dalam sana. Dia hanya menemukan sebuah balok huruf yang merangkai sebuah kata. Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat keras yang berasal dari lantai 2. Suara keras itu sampai membangunkan seluruh anak-anak yang sedang tertidur lelap.
Dengan cepat Amy langsung menenangkan anak-anak yang terlihat sangat ketakutan akibat suara-suara tersebut. Maggie memberitahukan Amy bahwa suara itu berasal dari Charlotte yang sedang mengamuk. Amy pun langsung bertanya pada Matt, tapi Matt ternyata tidak mendengar satupun suara. Setelah kejadian yang menakutkan itu, suasana hati Amy menjadi sangat kacau. Ia pun lebih memilih untuk meminum obat penenang yang selalu ia bawa. Keesokan harinya, Amy bertemu dengan karyawan rumah sakit yang bernama Roy. Amy bercerita pada Roy bahwa dia merasa khawatir pada Maggie yang terus membicarakan tentang Charlotte. Kemudian Roy berkata jika Charlotte adalah urban legend yang berada di rumah sakit tersebut. Konon katanya selama 2 dekade, pasien anak-anak di rumah sakit itu sering melihat sosok Charlotte. Setelah menceritakan hal tersebut, Amy pergi melihat pasien anak-anak. Hari ini rencananya Simon akan dipindahkan ke rumah sakit St. James. Lalu Amy pun bertemu dengan Robert. Setelah semua persiapan Simon telah usai, Amy membawa Simon untuk turun ke lantai 0 dengan menggunakan lift. Tapi baru saja mereka masuk, tiba-tiba saja lift rumah sakit mendadak mengalami error. Amy dan Simon pun menjadi sangat-sangat panik akibat lift yang mengalami kendala. Bukannya turun ke bawah, lift itu malah naik ke lantai 2 padahal tombol lantai 2 pada lift itu sudah dihilangkan alias tidak berfungsi lagi. Simon, where's your inhaler? Untuk pertama kalinya, Amy melihat lantai 2 rumah sakit itu yang sudah sangat kotor karena lama tidak ditempati. Simon memberitahu Amy bahwa yang mematahkan kakinya adalah Charlotte, si gadis mekanik. Roy itu berusaha untuk menyakiti Simon. Tapi beruntung saja dalam insiden tersebut, Amy dan Simon berhasil diselamatkan. Kemudian Simon pun segera dibawa ke helikopter menuju rumah sakit St. James. Di malam harinya, Amy berbincang dengan Robert tentang Maggie yang memiliki penyakit langka. Robert berkata jika Susan sangat dekat dengan Maggie. Karena udara semakin dingin, Amy pun pergi ke kamarnya untuk mencari sweaternya. Tapi sesampai di sana, dia melihat seseorang yang berdiam diri di dalam kegelapan. Dan ternyata itu adalah Maggie. Maggie datang ke kamar Amy karena dia ingin bertanya apakah Amy melihat Charlotte di lantai 2 atau tidak. Amy berkata bahwa dirinya tidak melihat Charlotte di sana. Kemudian Maggie menjelaskan jika Charlotte yang telah melukai Simon. Itulah mengapa para dokter tidak bisa menjelaskan penyebab kaki Simon patah. Awalnya Amy tidak percaya dengan perkataan Simon dan Maggie, namun ketika dia mengecek hasil ronsen kaki Simon, dia menemukan kejanggalan. Awalnya kaki Simon yang patah hanya kaki kiri saja, lalu 3 menit kemudian kaki kanannya juga ikut patah. Amy pun langsung bertanya mengenai hal itu kepada Robert. Robert sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi pada Simon. Lalu Amy tahu jika sebenarnya alasan mengapa Susan mengambil cuti karena dia takut terhadap sosok dari Charlotte. Esoknya Amy pergi ke rumah Susan untuk bertemu dengannya. Namun ternyata Susan telah meninggal dalam kecelakaan yang terjadi kemarin. Seorang pastor yang dekat dengan Susan memberitahu Amy jika selama mengambil cuti, Susan selalu bersikap gelisah dan dia berusaha untuk mencari bantuan dari paranormal. Setelah mengetahui informasi itu, Amy segera kembali ke rumah sakit. Amy memberitahu semua orang jika Susan telah meninggal. Kabar itu membuat karyawan rumah sakit merasa sangat bersedih. Ketika hendak tidur, Amy menghampiri Maggie. Di sana mereka sedikit curhat mengenai ciuman sejati. Maggie memberitahu Amy tentang ciuman sejati yang pernah dia tonton dari film kartun. Maggie sangat yakin jika ciuman sejati mampu menyelamatkan seseorang yang dia sayangi. Saat Asih bercerita, Maggie merasa ada sesuatu yang bernafas di kasur Simon. Amy berusaha untuk menyentuhnya dan tiba-tiba saja Amy pun menjadi sangat terkejut dan langsung pergi dari kamar itu. Keesokan harinya, Amy pergi ke rumah paranormal yang didatangi oleh Susan. Di sana, paranormal itu menjelaskan jika roh Charlotte hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sedang sekarat. Maka dari itu, Maggie yang berpenyakitan bisa melihat Charlotte dan terkadang dia berkomunikasi dengan Charlotte. Selain itu, paranormal juga menjelaskan jika roh orang yang meninggal akan berada di dekat sesuatu yang mereka sukai. Kemungkinan besar roh Charlotte berada di rumah sakit itu karena ada sesuatu yang dia sukai di sana. Seorang anak autis yang tinggal di sana memberikan sebuah lukisan kupu-kupu pada Amy. Setelah itu, Amy kembali ke rumah sakit. Di sana, Amy mendapat kabar jika penyakit Maggie kembali kambuh.
Dengan terpaksa, Maggie harus berada di ruang khusus dan diberi banyak alat bantu pernafasan. Have you really seen her? Di tempat lain, ketika Roy sedang mengemasi mainan di ruang bermain, Charlotte mulai menyiksa Roy. Charlotte mematahkan seluruh tulang Roy dan melempar Roy keluar gedung rumah sakit. Setelah kematian Roy, Amy memaksa Dr. Folder untuk mengeluarkan anak-anak dari rumah sakit itu secepat mungkin. Tapi Dr. Folder dan Robert tidak mau mendengarkan saran dari Amy. Setelah itu, Amy bertemu dengan Maggie. Maggie mengajak Amy pergi ke sebuah ruangan di mana di ruangan itu terdapat jalan rahasia menuju ke lantai 2. Amy pun memutuskan untuk mencari petunjuk mengenai Charlotte di lantai 2. Saat tiba di atas, Amy melihat tempat itu terlihat sangat kotor karena sudah ditinggalkan sejak bertahun-tahun. Lalu Amy melihat sebuah pintu yang terdapat gambar kupu-kupu, mirip seperti kupu-kupu yang digambar oleh anak autis. Ketika memasuki ruangan itu, Amy menemukan sebuah foto dari seorang perawat bersama seorang gadis yang diberi alat bantu pada tulangnya. Di balik foto itu terdapat nama dari Charlotte. Amy pun sangat yakin jika gadis itu merupakan gadis mekanik. Di sana Amy juga menemukan sebuah negatif film. Saat akan turun ke lantai 1, sosok Charlotte muncul di hadapan Amy. Amy sangat terkejut melihat wujud asli dari Charlotte yang tubuhnya penuh dengan alat bantu mekanik. Lalu Maggie datang untuk menyelamatkan Amy. Akan tetapi, Maggie malah menjatuhkan sial yang paling ia sayangi. Tanpa sial itu, Maggie akan kesulitan untuk tidur di malam hari. Setelah mendapatkan bukti-bukti tentang kebenaran Charlotte, Amy segera menunjukkan pada Robert. Kemudian mereka berdua pun mencari informasi tentang pasien bernama Charlotte di ruang arsip. Setelah sekian lama mencari, mereka tak kunjung menemukan informasi mengenai Charlotte. Dengan menggunakan proyektor, mereka berdua menonton sebuah video dokumentasi yang berasal dari negatif film yang ditemukan oleh Amy. Dalam video itu terlihat Charlotte sedang dalam masa pengobatan dari penyakit langka yang dia derita. Charlotte mengidap penyakit tulang rapuh yang membuat tulangnya rentan sekali patah. Maka dari itu dia membutuhkan alat bantu untuk dapat beraktivitas. Metode pengobatan zaman dahulu masih sangat kuno, sehingga Charlotte pasti merasa kesakitan ketika para dokter memasang alat bantu mekanik itu ke dalam tubuhnya. Amy sangat yakin jika roh Charlotte masih berada di rumah sakit itu, dan dia berusaha untuk membuat anak-anak di sana merasakan penderitaan yang dia rasakan dulu. Tiba-tiba saja langit gedung mulai retak dengan sendirinya. Melihat hal itu, akhirnya Robert percaya pada semua perkataan dari Amy. Dengan cepat, Robert meminta Matt dan Helen untuk mempersiapkan kepergian anak-anak hari ini. Ketika Matt pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari alat bantu pernafasan, tiba-tiba saja dia diserang oleh Charlotte. Sambil menunggu yang lainnya bersiap, Amy akan pergi ke rumah Dr. Folder untuk memintanya menghubungi pihak rumah sakit St. James. Kemudian Dr. Folder pun ikut ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Dr. Folder bercerita tentang kasus seorang perawat gila yang pernah bekerja di sana. Ketika kondisi pasien anak di rumah sakit itu membaik, dokter berniat untuk memindahkannya ke rumah sakit yang lebih besar. Namun penyakit anak itu kembali kambuh sehingga kepindahannya harus ditunda. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahuilah ternyata perawat gila itu yang sengaja mematahkan tulang dari anak tersebut. Perawat itu menjadi sangat terobsesi pada anak-anak, maka dari itu dia yang mengetahui jika anak itu akan dipindahkan ke rumah sakit lain, membuat si perawat ini menjadi marah. Dia pun sengaja mematahkan tulang anak itu agar dia terus berada di rumah sakit itu. Setelah mengetahui tindakan keji si perawat gila, pihak rumah sakit pun langsung memecatnya. Akan tetapi si perawat tidak tahan dipisahkan dari anak tersebut. Suatu hari dia kembali ke rumah sakit lalu membunuh anak itu. Kemudian si perawat memasang alat bantu milik anak itu ke tubuhnya, dan dia langsung bunuh diri dengan melompat dari ketinggian. Setelah kejadian mengerikan itu, pihak rumah sakit berniat untuk menutup rumah sakit. Tapi pada akhirnya mereka hanya menutup jalan masuk ke lantai 2, di mana si perawat dan anak itu meninggal. Seiring berjalannya waktu, kasus itu mulai terlupakan. Sementara itu, Robert sedang sibuk mengamati video dokumentasi Charlotte. Lalu dia pun melihat nomor pasien Charlotte. Setelah mengetahui nomor pasien, Robert langsung mencari informasi ke ruang arsip. Robert pun mengetahui jika sebenarnya nama gadis itu adalah Mandy, bukan Charlotte. Charlotte itu merupakan nama dari si perawat gila. Kemudian Robert langsung memberitahu Amy tentang identitas asli dari Charlotte yang ternyata adalah seorang perawat.
Amy menyimpulkan jika Charlotte menyukai anak-anak di rumah sakit itu, sehingga dia tidak terima jika anak-anak akan dipindahkan. Maka dari itu, hantu tersebut mematahkan tulang dari Simon agar Simon tidak bisa pergi dari rumah sakit itu. Semua kejadian mistis yang terjadi di rumah sakit itu dimulai ketika pasien anak mulai dipindahkan ke rumah sakit lain. Dengan membawa anak-anak keluar dari rumah sakit, malah akan memperburuk keadaan. Benar saja, saat Helen hendak membawa mereka keluar dari rumah sakit, gedung rumah sakit itu mulai bergetar dan salah satu anak mengalami patah tulang. Kemudian saat petugas penyelamat datang, tiba-tiba saja gedung rumah sakit itu berhenti bergetar. Dengan cepat mereka segera membawa anak-anak keluar dari rumah sakit. Tapi ternyata Maggie tidak ada di sana. Maggie nekat pergi ke lantai 2 untuk mengambil sel kesayangannya. Kemungkinan besar Charlotte telah menculik Maggie. Itulah alasan kenapa gedung rumah sakit berhenti bergetar meskipun anak-anak telah dibawa keluar. Dengan cepat Amy pergi menyelamatkan Maggie di lantai 2. Setelah menemukan keberadaan Maggie, Amy langsung membawanya kabur dari hadapan Charlotte. Di perjalanan paha Amy tertusuk besi yang menyebabkan pahanya mengalami pendarahan. Singkat cerita, Amy dan Maggie berhasil menjauh dari Charlotte. Akan tetapi Maggie meninggal akibat terkena reruntuhan bangunan. Amy pun merasa sangat bersedih atas kematian dari Maggie. Selama menjadi perawat Maggie, Amy telah menyayangi Maggie seperti anaknya sendiri. Kematian Maggie telah membuat hati Amy menjadi sangat terluka. Lama-kelamaan, Amy mulai kehilangan kesadaran akibat pendarahan hebat yang dialami. Robert pun segera membawa Amy keluar gedung untuk diberi penanganan medis. Akan tetapi, Amy seperti tidak memiliki semangat hidup lagi. Kemudian roh Maggie datang untuk memberinya ciuman cinta sejati. Secara ajaib, nyawa Amy pun bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Amy terbangun di rumah sakit. Selama pingsan, Robert selalu ada untuk menemani Amy. Scene akhir memperlihatkan Amy memeluk sial kesayangan Maggie. Lalu seorang lansia melihat roh Maggie duduk di sebelah Amy. Meskipun Amy dan Maggie belum lama saling kenal, Maggie sangat menyayangi Amy, begitu juga sebaliknya. Kini Maggie telah meninggal, tapi rohnya akan terus menemani Amy dan akan selalu menjaga Amy. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.